cara penentuan yang paling ideal adalah dengan menggunakan ru'yah hilal. Karena inilah yang memiliki anggitan atau memiliki rujukan yang paling banyak terhadap teks-teks Quran dan hadis. Yang sangat ditonjolkan oleh Kanjeng Nabi adalah asal ada laporan ru'yah maka kemudian beliau akan menyatakan tanggal. Nah, tetapi dengan satu syarat bahwa pelapornya adalah muslim dan kemudian adil. Itu beliau menyatakan begini, ada kebutuhan terkait dengan standar imkan. Karena kalau tidak ada standar imkan, maka ru'yahnya tidak bisa diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum ngopi, ngopi dulu. Yang belum makan, makan dulu. Tapi tentunya jangan lupa buka Suara NU. Oke, pemirsa podcast NU, bersama saya sudah hadir Mas Kiai Ma'rufin Sudibyo. Ya. Beliau merupakan wakil sekretaris di Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Mas Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas Kiai? Alhamdulillah sehat, walafiat, ya tidak kurang suatu apa. Dan kalau seperti biasa kalau kita menjelang bulan Zulhijjah, menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan Syawal itu memang kegiatan kita memang meningkat padat. Meningkat padat. Iya, tetapi ya masih bisa ditangani insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa podcast NU, kita berdua di sini akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan penentuan hilal awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Tentu di sini Mas Ma'rufin ini sebagai pengurus lembaga Falakiyah setiap hari mengurusi berkaitan dengan penentuan bulan kalender di Nahdlatul Ulama. Karena itu tidak berpanjang lebar, saya akan bertanya nih kepada Mas Ma'ruf. Panggilannya Mas Ma'ruf aja nggak apa-apa ya? Silahkan. Ya. Mas Ma'ruf ini sebagaimana nama wakil presiden kita, Kiai Ma'ruf Amin. Insya Allah beliau juga Kiai. Mas Kiai Ma'ruf. Oke. Masyarakat Indonesia, umat Muslim terutama menunggu informasi berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Iya betul. Ya. Awal bulan Zulhijjah ini kapan? Iya. Dan kira-kira kapan kita akan melaksanakan Idul Adha? Iya. Itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di Indonesia. Mungkin baik. bisa disampaikan informasi awal dari Lembaga Falakiyah. Silahkan Mas Kiai. Baik, terima kasih. Jadi semuanya yang kami hormati, para hadirin semua yang kami hormati, pada prinsipnya kita memang di Lembaga Falakiyah PBNU itu mengelola jaringan peruqyah di seluruh Indonesia. Dan ini memang memiliki tugas spesifik yaitu sebagai penjaga waktu, atau kita menyebutnya dalam istilah lain itu sebagai timekeeper, penjaga waktu. Itu kita menjaga supaya kalender NU sebagai kalender Hijriah itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga tetap berterima secara ilmiah. Nah itu yang kita jalankan sejak tahun 1985 tepatnya ya, sejak berdirinya Lembaga Falakiyah yang pertama kali. Nah, terkait dengan awal bulan Zulhijjah, ini insya Allah Lembaga Falakiyah sudah menerbitkan instruksi dan itu nanti akan ditaati atau dipedomani oleh para peruqyah di seluruh Nusantara, terutama peruqyah yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, bahwa kita akan menyelenggarakan ruqyah hilal penentuan 1 Zulhijjah pada hari Ahad Kliwon, pada hari Minggu Kliwon, tanggal 18 Juni 2023. Ya. Nah, nanti seperti yang sudah berlaku, hasil ru'yah itu yang menentukan bagaimana kita kapan memasuki 1 Zulhijjah. Apabila pada sore itu ada laporan terlihatnya hilal dan itu kemudian dinyatakan sahih atau berterima, thiqah, itu akan dijadikan sebagai landasan untuk keputusan sehingga Idul Adha bisa ditetapkan misalnya pada 28 Juni. Tetapi apabila kemudian pada hari itu tidak ada laporan sama sekali atau kemudian ada laporan tapi tidak bisa diterima secara prosedural yang sudah kita tetapkan, maka bulan Dzulqa'dah atau bulan yang sedang berjalan ini akan kita genapkan menjadi 30 hari atau dalam istilah lain kita sebutnya sebagai istiqmal. Oke. Ya, gitu. Saudara kita di Muhammadiyah kan sudah menentukan ya. Betul, ya.
Idul Adha akan dilaksanakan pada tanggal sekian gitu. Ya, betul. Nah, berarti kalau misalkan yang berdasarkan penjelasan Mas Kiai tadi, Ya. ada potensi Zulhijjah ini dilaksanakan secara berbeda di Indonesia atau bagaimana? Mungkin bisa diuraikan? Betul, betul. Ada kemungkinan ke sana karena kalau kita melihat ke posisi bulan, ke posisi hilal, jadi pada hari Ahad itu sebenarnya di Indonesia itu berada di perbatasan. Di perbatasan artinya bahwa kalau kita berada di Indonesia bagian timur itu hilalnya tepat ada di ufuk. Bahkan ada satu titik di wilayah Indonesia bagian timur yang masih berada di bawah ufuk atau memiliki ketinggian negatif. Nah, sementara kalau kita beralih ke makin ke barat, itu kedudukan hilalnya makin tinggi. Tetapi maksimal itu tidak sampai ke batas ketinggian yang sekarang disepakati yaitu batas ketinggian 3 derajat. Jadi maksimal itu baru 1 derajat 50 menit sekian gitu. Nah, ini yang kemudian memang menerbitkan sebuah potensinya itu sangat besar bahwa kemungkinan besar itu memang akan terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Zulhijjah. Dan konsekuensinya nanti juga akan ada perbedaan dalam beridul adha. Berarti kalau Muhammadiyah tanggal berapa Idul Adha? Hari Rabu tanggal 28 Juni. Kalau NU berarti kemungkinan hari Kamis, Kamis 29 Juni. Beda 1 hari berarti. Iya betul, tetapi itu masih kita sebut sebagai kemungkinan. Karena secara kebijakan lembaga falakiyah itu tidak diperkenankan atau tidak memiliki sebuah kewenangan untuk menentukan apakah ini sudah masuk tanggal atau belum sebelum hari pelaksanaan ru'yah. Dan ini nanti mungkin saya perlu cerita dulu tentang ru'yahnya bagaimana. Oke. Iya, PBNU kan mengenal metode Ru'yatul Hilal ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu, ini kan sebagai bagian dari argumentasi PBNU dalam menentukan awal Hijriah ya. Ya, betul. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang sudah dipedomani di Nahdlatul Ulama, bahkan ini sejak sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, itu mayoritas ya, jumhur ulama itu boleh dikata itu tidak ada yang berselisih terkait dengan bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriah. Hampir semuanya itu memang menyepakati atau istilahnya mengalami konfirmasi itu bahwa cara penentuan yang paling ideal adalah dengan menggunakan ru'yah hilal. Karena inilah yang memiliki anggitan atau memiliki rujukan yang paling banyak terhadap teks-teks Quran dan hadis. Iya. Ya, kita mencatat ada paling tidak tuh 5 teks hadis yang terkait dengan ru'yah hilal dan semuanya sahih. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Yang paling terkenal kan memang sumul liriyatihi wa iftarul liriyatihi fakturulahu fa in huma fakturulah. Nah, sumul liriyatihi berarti orang berpuasalah ketika kita melihat hilal. Terus kemudian wa iftaru beridul fitrilah atau berbukalah ketika kita juga melihat hilal berikutnya. Fa in huma ketika kemudian terhalangi maka fakturulahu. Maka kemudian lakukan penggenapan. Dan dalam teks hadis yang lain fakturulahu itu disebut sebagai digenapkan menjadi 30 hari. Ini yang dipedomani oleh Nahdlatul Ulama saat ini. Dan menjadi dalil kenapa kemudian harus menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Betul. Ya, itu dalil secara syariah. Secara ilmiah memang proses penetapan waktu baik itu menggunakan kalender apapun itu selalu atas dasar pengamatan. Atas dasar selalu, pengamatan. Ya. Kalau kita sekarang misalnya menggunakan jam yang ada di tangan kita, kita melihat jam ini mungkin sudah kelihatannya sangat teratur. Tapi di balik ini, di balik keteraturan ini ada banyak organ yang bekerja di luar sana, baik itu secara astronomi, baik itu kemudian dalam laboratorium fisika yang dia itu melihat 1 detik kita sudah cocok nggak dengan peredaran bintang-bintang tertentu. 1 detik kita sudah cocok nggak dengan getaran atom-atom tertentu. Dan itu selalu dikonfirmasi setiap saat. Sehingga kalau nanti ada masalah, karena masalah di kalender selain Hijriah itu juga ada. Sehingga nanti kalau kemudian ada masalah, itu kemudian gangguannya juga skalanya luar biasa. Dan itu pernah terjadi. Nah, ini tapi yang jadi titik berat dari kami adalah bahwa setiap kegiatan terkait dengan pemantauan waktu itu selalu menjadi bagian dari integral dari sistem cara kita mengelola waktu hingga saat ini. Oke. Mas, berarti dari metode Ru'yatul Hilal ini, mungkin saya pengen lebih jelas berkaitan dengan teknis kerjanya teman-teman lembaga falakiyah dalam hal pengamatan bulan dan bintang itu ya. Gimana Mas? Teknis kerjanya itu. Jadi kita melihat hilal ini kan dasarnya adalah untuk menentukan awal bulan Hijriah. Dan itu dilaksanakan di lembaga falakiyah itu setiap bulan. Setiap bulan Mas? Tidak hanya 3 bulan dalam 1 tahun. Kita setiap bulan melaksanakan itu. Bahkan sekarang muncul perkembangan baru bahwa rekan-rekan itu kemudian merasa
kalau 1 bulan kok cuma 1 kali itu nggak cukup. Mereka bahkan melaksanakan 1 bulan itu 2 kali sekaligus. Jadi di hari pelaksanaan ru'yah untuk kepentingan penentuan tanggal, dan kemudian di hari berikutnya untuk kepentingan edukasi dan kemudian juga training dan sebangsanya. Itu yang kita lakukan. Tapi ini secara hukum, secara produk dari legalitasnya itu sudah kita sepakati, sudah kita tetapkan sejak tahun 2006 bahwa untuk kalender NU itu harus ditetapkan atas dasar ru'yah setiap bulan. Itu yang menjadi landasan bagi titik tolak untuk kerjanya lembaga falakiyah di situ. Oke. Nah, kalau misalkan di Nahdlatul Ulama kan ru'yatul hilal, itu metode yang digunakan. Sementara saudara-saudara kita yang lain itu menggunakan hisab. Mungkin bisa diuraikan perbedaan dari keduanya, Mas? Sebenarnya keduanya itu mirip ya. Dalam artian kalau kita misalnya bicara tentang satu buku, ru'yah itu di halaman depan, hisabnya itu di bagian halaman belakang. Ru'yah di cover depan yang wajahnya cantik gitu ya. Hisab itu di bagian belakang yang nanti mungkin menjadi pengantar ataupun apa. Nah, tetapi memang yang menjadi perbedaan mendasar adalah bahwa di Indonesia ini hanya Nahdlatul Ulama. Hanya Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode ru'yah. Ru'yatul hilal. Ya, sementara untuk yang lainnya yang kita tidak perlu sebut lah ya satu persatu karena itu memang hampir semuanya itu sependapat. Itu yang lainnya memang menggunakan metode perhitungan. Metode perhitungan ini sebenarnya juga kita gunakan di Nahdlatul Ulama. Tetapi kita di Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa perhitungan itu hanya untuk menjadi alat bantu bagi pelaksanaan ru'yah. Saya ambil contoh begini. Ketika kita sudah menetapkan bahwa satu hari itu tanggal 29 Hijriah, misalnya tanggal 29 Dzulqa'dah itu, maka kita harus ada basis perhitungan. Ketika di tanggal tersebut, di posisi di gedung PBNU ini misalnya, kita kemudian harus melihatnya kemana? Ke langit barat. Ke azimut berapa, kemudian ke altitude atau ke irtifa berapa. Ini yang kita nggak paham ini, Mas. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena sekarang zamannya sudah semua serba aplikasi. Sebenarnya juga kita di LFNU itu banyak menggunakan aplikasi juga. Hanya memang untuk yang terkait dasar-dasar memang kita sangat tekankan, aplikasi itu kalau satu-satu file, Anda harus bisa menguasai bagaimana cara menjelaskannya secara mendasar begitu ya. Dan itu yang selalu kita tekankan. Nah, pada prinsipnya, jadi ketika kita menentukan awal bulan, itu kan kita akan melihat ke langit barat, ke ufuk barat. Ke ufuk barat. Ya, ke ufuk barat. Nah, di ufuk barat itu nanti kemudian kita akan mencari di mana kedudukan bulan. Kedudukan bulan itu dinyatakan dalam 2 hal. Yang pertama itu irtifa. Kalau dalam istilah pesantren itu irtifa. Kalau dalam istilah astronomi kita menyebutnya tinggi atau altitude. Itu selalu diukur dari ufuk. Misalnya ufuknya ini kita ukur dari ufuk ke arah puncak langit ya. Sampai ke ketinggian tertentu. Misalnya kalau ketinggiannya 10 derajat berarti di sekitar sini. Ketinggian 20 derajat berarti naik lagi. Kalau sampai ke puncak langit kita menyebutnya ketinggian 90 derajat. Itu tinggi. Kemudian yang kedua, cara kita mendeskripsikan posisinya itu dengan menggunakan bidang datar. Kita menyebutnya sebagai azimut. Azimut kalau dalam istilah militer kita menyebutnya baringan. Ya, betul. Tapi kita lebih suka dengan istilah azimut karena itu lebih lebih santri gitu ya. Nah. Kalau misalkan saya menyimak dari pernyataan Mas Kiai ini, PBNU cenderung sangat teliti, hati-hati ya dalam menentukan awal bulan Hijriah ini. Betul. Itu artinya memang itu yang diharapkan oleh Islam di dalam Ru'yatul Hilal sendiri memang harus teliti atau bagaimana? Betul. Karena memang kita juga sudah punya pengalaman dan ini memang sudah menjadi pengalaman juga bagi para kiai dan falakiyin, ya para kiai dan kemudian juga para masyayikh yang bergeliat di masalah falakiyah. Bahwa kita memang beberapa kali dalam sejarah umat Islam ya, beberapa kali itu mengalami situasi di mana apa yang kita lihat di langit barat dan kita anggap itu hilal, itu sesungguhnya bukan hilal. Padahal kalau itu terjadi kasus salah lihat seperti itu solusinya ada, tetapi kemudian nanti masalah di belakangnya itu juga ada dan itu lebih panjang lagi. Tapi antara hisab dengan ru'yatul hilal ini dua-duanya sama-sama sahih sebagai metode penentuan awal hijriah ya? Kalau di Nahdlatul Ulama kita mengedepankan ru'yahnya. Ru'yahnya betul. Kalau yang lain hisab. Iya betul. Ya. Hanya kemudian penekanan kami selalu bahwa ru'yah itu tidak bisa berjalan tanpa hisab yang bagus. Sama seperti kalau kita ingin melaksanakan perjalanan, kita kan melaksanakan perencanaan dulu. Nah, kami di Falakiyah juga melaksanakan perencanaan dengan menggunakan basis-basis hisab tersebut, data-data hisab tersebut. Jadi kita di PBNU, kita di lembaga Falakiyah, bahkan sampai harus menggunakan paling tidak itu 20 sistem.
metode hisab yang berbeda 20 metode hisab yang berbeda. ya untuk menghasilkan sebuah angka yang kemudian bisa dihasilkan dalam setiap pengumuman kita pada setiap bulan. Jadi Ya. termasuk sulit atau mudah menurut Mas Kiai itu? Kalau dasar-dasarnya sebenarnya lebih mudah ya. Lebih mudah tetap ya, Iya, tapi lebih lebih mudahan hisab kan tentu. Kalau secara teknis itu sama-sama ada kesulitannya masing-masing. Oh gitu ya. Gitu ya. Kalau hisab mungkin kesulitannya apa bisa diuraikan? Satu hal kalau dalam hisab itu kita banyak penyederhanaan. Contoh misalnya di pesantren kita banyak belajar atau mengkaji tentang sulam al-airain. Ini adalah kitab wajib ya, kitab wajib untuk belajar falak ya tingkat dasar. Nah dalam kitab ini kita belum mengenal bumi yang berbentuk bola. Kita baru mengenal sebuah tempat yang disebut bumi sebagai titik. Oke. Ya, jadi kita tidak mengenal bumi yang ada atmosfernya. Ini pengandian sederhananya. Terus kemudian beberapa kitab yang lain mungkin sudah memasukkan unsur bumi sebagai bola, sebagai sebuah ruang yang bervolume. Tetapi perhitungannya masih di pusat bumi, bukan di permukaan. Ini juga nanti akan menghasilkan perbedaan. Nah ini kan ada idealita yang terlompati di sini ya. Terus kemudian kalau kita mengacu kepada perhitungan-perhitungan yang lebih modern lagi, seperti misalnya kitab-kitab At-Turuq Al-Nik ataupun yang sejenisnya, itu mereka sudah memasukkan unsur di mana kita tinggal di permukaan bumi, Oke. ada udaranya, terus kemudian juga ada gangguan atmosfer yang bisa dihitung. Nah, jadi semua itu dihimpun. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam hasanah hisab pun kita di Nahdlatul Ulama punya kekayaan intelektual yang itu merentang sampai 5 abad. Betul. 5 abad lamanya. Dari masa Syekh Uluh Beg sampai kemudian terakhir ini adalah para ahli falak modern yang sekarang ada di lembaga falak ya. Luar biasa. Ya. Berarti setiap hari di lembaga falaknya itu selalu diskusi masalah yang begini-begini ya Mas ya. Artinya soal penentuan awal Hijriah pasti rame ya. Kerjanya, Iya, betul. tugasnya banyak berarti ya. Betul ya. Iya, Mas berarti kan tadi disinggung bahwa berpotensi berbeda nih. Ya. Idul Adha NU dengan yang tidak NU Ya, atau masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok yang lain. Ya, ya. Ini pernah terjadi nggak sih Mas Kiai sebelum tahun-tahun sebelumnya kayaknya saya baru akan mengalami Ya. perbedaan Idul Adha ini. Tahun kemarin kita berbeda itu latanya. Yang Jadi, 2022 2022 berbeda. Ya. bukannya sama Mas? Berbeda. Jadi Berbeda yang dari selain NU itu juga sehari lebih awal. Nah, permasalahannya sama dengan kondisi sekarang. Jadi kedudukan hilalnya itu memang belum mencapai satu batas standar imkan ru'yah. Kita menyebutnya sebagai standar imkan ru'yah ya. Iya. Ya, situasinya sama persis. Nah, sebelum ini pun juga kalau kita mengacu kepada peristiwa 3 atau 4 tahun yang lalu itu juga terjadi hal yang sama. Kemudian pada tahun 2011 itu juga kita mengalami hal yang serupa. Bahkan pada masa ketika tokoh yang sangat kita kagumi ya, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menjabat presiden, NU berbeda Idul Adha dengan pemerintah. Dan ini kasus yang sangat menarik. Oke. Oke. Kita fokusnya Idul Fitri ya biasanya. Iya. Jadi kalau Fitri kan cenderung terbiasa ya Iya, perbedaan penentuan awal 1 Syawal itu. Kalau Iya. ini kan Idul Adha. Jadi Iya. kayaknya gimana gitu kayak nggak pernah mengikuti padahal ternyata Banyak. mengalami juga. Iya, banyak Nah, juga. Mas Kiai, mungkin kalau tadi kan bicara soal dasar, bicara soal tata kerja, kemudian cara penentuannya. Saya pengen nanya kalau di zaman Rasulullah, ini kan belum semodern sekarang. Betul. Gimana tuh cara penentuan itu kalau di zaman dulu? Di masa Rasul dan para sahabat dan para tabi'in, kita bisa mengatakan bahwa saat itu memang penggunaannya ru'yah. Ru'yah, betul. Ru'yatul hilal. Betul. Bahkan yang sangat ditonjolkan oleh Kanjeng Nabi adalah asal ada laporan ru'yah maka kemudian beliau akan menyatakan tanggal. Nah, tetapi dengan satu syarat bahwa pelapornya adalah muslim dan kemudian adil. Nah, pengertian adil di sini adalah kalau yang bisa kami tangkap ya, kalau saya tanya bisa saya tangkap secara pribadi, itu beliau lebih menekankan kepada sosok yang jujur. Jadi dan ini yang kemudian menjadikan perbedaan antara pelapor dari kalangan Badui atau dari kalangan pedusunan dengan pelapor dari kalangan perkotaan. Kalau dari kalangan pedusunan dianggap itu lebih jujur. Lebih jujur. Karena karakter Badui ya, karakter Badui, Badawi ya gitu. Kalau yang perkotaan cenderung memang nanti ya mungkin ada kepentingan di belakangnya begitu. Nah, tetapi sepanjang ketika proses Hijriah itu berlangsung, ketika Nabi dan para sahabat itu berada di kota Madinah, sampai kemudian sewafatnya Nabi, sampai kemudian ke masa Khulafaur Rasyidin, itu hampir semuanya boleh dikatakan itu bergerak
atau ditentukan dengan atas dasar ru'yah hilal. Iya. Ya, kecuali memang pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Itu riwayatnya sahih itu ya. Sahih, betul. Insya Allah, Ya, subhanallah. Berarti memang cara PBNU ya tidak jauh dengan apa yang diajarkan oleh betul, ya. Nabi Muhammad Ya. SAW. Kita kan itibaknya ke sana. Betul. Betul. Hanya kemudian karena ada proses-proses yang terkait dengan, karena kan situasi yang terjadi di masa Nabi itu sudah berbeda dengan situasi di zaman sekarang. Oke. Betul. Saya ambil contoh misalnya di zaman sekarang kita di Indonesia mengalami sebuah situasi di mana kita berada di sebuah negeri yang keluasannya itu melebihi Jazirah Arabia. Iya, Ya, betul. itu menjadi salah satu problem sendiri. Terus kemudian kita berada di negeri yang hari hujannya dalam 1 tahun itu lebih dari 200 hari. Padahal di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia, hari hujannya itu cuma 10 hari per tahun. Udara di sana sangat kering. Kalau kita mau ru'yah itu enak sekali. Tinggal istilahnya cari tempat yang tenang, cari tempat yang tinggi, bisa lihat ufuk. Terus kemudian tinggal ngarahkan pandangan ke titik yang dituju. Tidak ada gangguan cuaca. Kalau kita di sini berjibaku dengan cuaca. Iya, kalau di Indonesia berjibaku dengan cuaca. Kalau di Jazirah Arab sangat mudah karena kering itu ya. Betul. Oke. Nah, kita selanjutnya akan coba uraikan terkait dengan ini nih Mas. Iya. Yang NU itu mengenal dengan istilah kriteria imkan ru'yah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada kita semua nih, apa maksudnya imkan ru'yah ini? Ini sudah dibahas ketika dalam muktamar di Lampung kemarin ya. Oke. Ya, jadi dalam beberapa kitab fikih rujukan seperti misalnya saya sebut dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah kitab yang sangat standar ya, Tuhfatul Muhtaj. Itu beliau menyatakan begini, ada kebutuhan terkait dengan standar imkan. Karena kalau tidak ada standar imkan, maka ru'yahnya tidak bisa diselenggarakan. Dan ini kasus aslinya ya. Artinya kenapa kemudian saya sebut sebagai kasus? Karena kalau kemudian orang datang, sosok yang kemudian katakanlah sangat awam gitu ya, tiba-tiba melaksanakan ru'yah begitu saja, tanpa kemudian memahami dasar-dasar baliknya, ini hakim boleh menolak laporannya. Ya, hakim boleh menolak laporannya. Bahkan malah dalam beberapa kasus itu, dalam beberapa rujukan dinyatakan bukan hanya boleh menolak, tapi harus menolak. Karena memang seorang peru'yah itu harus tahu apa yang dia lihat dan apa yang dia menjadikan basis argumen untuk keterlihatannya. Makanya pas zaman Nabi antara kelompok yang dari Baduy dengan yang dari perkotaan itu beda perlakuan. Perlakuan betul, ya, karena perlakuan. orang Baduy katanya lebih jujur. Ya. Tapi kalau zaman dulu kan parameternya adalah jujur, karena kita belum mengetahui landasan-landasan ilmu terkait di balik itu. Ya sekarang juga kan otomatis peruqyah itu harus ada syarat-syarat tertentu betul ya. Berarti syarat ini menguasai teknologi, syarat menguasai ilmunya, terus kemudian kita juga menyertakan ada syarat terkait dengan standar imkan ru'yah. Ya, ini yang disebut dengan kriteria imkan ru'yah. Betul. Ya. Oke. Nah, yang juga bingung nih, Ya. kita sebagai orang yang belum paham ilmu falak ini kan termasuk tinggi kalau kita yang benar-benar awam nih ya, Ya. Mas Kiai. Ya. Ini kan ada 3 derajat misalnya, Ya. kemudian 6 derajat. Misalnya gini, tinggi hilal mar'i minimal 3 derajat dan elongsiang hilal hakiki minimal 6,4 derajat. Mungkin gimana itu maksud dari penjelasan falakiyah? Iya, jadi kita kalau hendak mengatakan apakah hilal itu bisa diterima secara sahih atau tidak, jadi kalau dulu adalah parameternya kejujuran. Ya. Dulu. Kalau sekarang kita untuk melihat jujur atau tidak, salah satu dengan melihat apakah standar imkannya dipatuhi atau tidak. Jadi ketika misalnya ada laporan masuk ke kami pada saat hari ru'yah hilal, terus kemudian dia menyatakan saya melihat hilal, kemudian sudah bersumpah begini, tetapi kemudian setelah kita lihat misalnya datanya, oh ini kok belum masuk ke dalam standar yang kita tetapkan. Nah ini laporan itu boleh untuk istilahnya dideponir gitu ya. Iya. Bukan ditolak, bukan, tapi itu tidak kita gunakan sebagai landasan. Nah terkait dengan bagaimana kita melihat perspektif tingginya bagaimana, elongasinya bagaimana, ini semua adalah memang parameter-parameter falak. Iya. Jadi ketika kita melihat bulan, misalnya ini bulan, ini matahari, ini dua-duanya kan memang seolah-olah ada jarak begitu ya. Tapi begitu kemudian mataharinya tenggelam, kemudian kita melihat ufuk, bulannya masih ada di kaki langit. Nah, dari bulan ini kemudian ke arah ufuk selalu ada garis. Ya. Ya, yang itu memang tidak bisa kita lihat, tetapi kita yakini garis itu ada. Nah, garis itu yang disebut sebagai garis tinggi. Tinggi. Betul. Disebut sebagai tinggi mar'i karena kita melihatnya dari batas antara bumi dan laut kalau memang itu terjadi di pantai. Oke. Jadi yang kita lihat di mar'i itu berarti yang kita lihat. Nah, Oke. sementara kalau kemudian kita mengukur dari bulan ini tadi,
terhadap matahari yang sudah terbenam, bukan diukur dari garis yang lurus, tapi yang langsung ke arah matahari. Nah itu yang kita sebut sebagai elongasi atau jarak lengkung. Nah kalau tadi kan bicara soal syarat kriteria imkan ru'yah. Saya pengen nanya juga nih, ini kebanyakan nanya ya karena kita memang nggak tahu ini. Bangga aja. Ini berkaitan dengan titik lokasi untuk mengamati bulan bintang itu kan tadi kayak sering menyebut kata laut pantai gitu ya. Memang di lokasi-lokasi tertentu yang memang bisa diamati ya atau gimana? Sebenarnya bisa dimanapun. Tetapi memang kita memiliki syarat bahwa tempat itu satu adalah punya bukaan yang lebar di langit barat. Jadi tidak ada hambatan. Kalau kita melihat ke langit barat ada gunung, ya tempat itu tidak pas. Kalau kita melihat ke langit barat ada gedung, itu juga tempat itu tidak pas. Apalagi kalau gedungnya tinggi, bertingkat, ada lampunya lagi. Nah ini sudah istilahnya kita menyebutnya tempat itu tercemar. Ya, tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita mencari tempat yang betul-betul punya bukaan yang terbuka ke langit barat. Nah, biasanya tempat-tempat seperti itu memang berkelindan bersamaan dengan yang berada di garis pantai. Nah, garis pantai ini memang kemudian menimbulkan sebuah efek tambahan ya, dramatisasi tambahan kalau saya menyebutnya. Karena di garis pantai itulah kita juga bisa melihat di mana bumi direpresentasikan oleh laut dengan langit itu bertemu dan membentuk sebuah garis. Betul-betul garis. Nah, garis itu yang kita sebut sebagai ufuk mar'i. Dari situlah semua kemudian perhitungan dilaksanakan, pengamatan juga pengukuran dilaksanakan dari situ. Oke. Kalau misalkan dari keterangan yang disampaikan Lembaga Falakiyah ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang akan disampaikan oleh Lembaga Falakiyah itu nanti keputusannya ada di ikhbar Ketua Umum PBNU. Betul ya. Nah, ikhbar ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 hari Juni. Ahad itu, 18 Juni ya, biasanya kita setelah jam 19. Ya berarti laporan itu sudah diterima semua ya berarti ya? Ya. Diterima semua kemudian diputuskan. Betul ya. Kapan awal mula Hijriah? Betul. Kapan 1 Zulhijjah. Ya. Oke, tapi saya pengen mendapatkan penjelasan dulu nih terkait dengan penentuan 29 Zulqa'dah ini kan ditentukan sebagai tanggal ikhbarnya. Iya. Kenapa memilih tanggal 29? Karena apa hilalnya memang terlihatnya di tanggal itu apa gimana? Ya, ini tradisi yang sudah diberlakukan atau sudah dibakukan sejak zaman Nabi juga. Di akhir bulan. Iya, di akhir bulan. Setiap kita hendak menentukan puasa, maka kita melaksanakannya pada tanggal 29 Sya'ban. Betul. Ya. Kalau 29 Sya'ban hilalnya terlihat dan disahkan, maka kemudian pada besok harinya itu sudah masuk ke tanggal 1. Tapi tanggal 28, tanggal 27 nggak bisa ya? Tidak bisa karena harus memang secara fikihnya itu belum masuk. Kalau tanggal 27, 28 belum masuk. Iya, berarti tanggal 29 atau 30 atau? Iya betul. Karena memang tadi dasarnya jadi yang sumuli ru'yati tadi. Ketika ada sumuli ru'yatihi wa iftaru li ru'yatihi fa in huma fakturulahu. Kita memahami bahwa ketika ada fa in huma fakturulahu ada tanggal 30. Berarti kemudian satu-satunya cara untuk menetapkan tanggal dalam kalender Hijriah itu terjadi pada setiap tanggal 29. Ya, tanggal 29 nanti akan menentukan apakah besoknya sudah masuk tanggal 1 ataukah masih diperpanjang sampai ke tanggal 30. Itu yang menjadi titik tekannya di situ ya. Nah, cara NU untuk menentukan tanggal 29-nya itu berdasarkan pada ru'yahnya. Berdasarkan ru'yahnya. Makanya kita ru'yahnya berkesinambungan. Kalau dihitung sejak tahun 2006 kita sudah melaksanakan hampir tidak terputus selama setiap bulan sepanjang tahun. Karena memang tugasnya itu ya. Iya, betul. Mengamati, mencari hilal. Ya, salah satu tugas pokoknya di situ walaupun bukan tugas inti ya. Iya. Itu salah satu tugas pokoknya di situ. Cari lagi ya. Iya. Ya, Kiai, tapi di sini di pernyataan Falakiyah juga menyampaikan elongasi hilal hakiki di Indonesia bervariasi antara 4 derajat, 33 apa nih ini? Hingga 5 derajat. Ini maksudnya bagaimana ini? Bisa dijelaskan kepada kita semua umat muslim. Baik. Kita kalau dalam menyiapkan pelaksanaan ru'yah hilal selalu melaksanakan perhitungan di seluruh titik di Indonesia. Ya, baik itu yang paling timur sampai ke yang paling barat. Kalau yang paling timur kita tahu itu ada di Papua, di Pulau Irian, dan itu ada di 2 tempat. Yang utara itu di Jayapura, ibu kota provinsi Papua, terus kemudian yang selatan itu di Merauke, di ibu kota provinsi Papua Selatan. Nah, di 2 tempat ini menjadi representasi dari titik yang paling timur Indonesia. Sementara kita kalau bergerak 5.000 km ke barat, kita akan ketemu titik yang paling barat. Adanya di Loknga.
Jadi sebelah barat dari kota Banda Aceh ada sebuah tempat kecil namanya Loknga yang sekarang dibangun observatorium di sana. Oke. Iya, khusus untuk pengamatan hilal dan itu yang kita jadikan sebagai titik acu, sebagai titik paling barat di Indonesia. Setiap angka-angka yang kita produksi itu adalah angka-angka yang merupakan representasi dari titik paling timur sampai ke titik yang paling barat. Sehingga semua tercakup. Artinya bagaimana? Artinya kalau kemudian kita berada di Jawa, di Jakarta gitu ya, di markas di gedung PBNU, di yang tempat kita laksanakan sekarang ini, ketika kita berada di sini berarti angka kita pasti berada di antara titik yang paling timur dengan titik yang paling barat. Nah itu yang kita lakukan di situ. Ya. Luar biasa. Sangat teliti dan juga membutuhkan kerja yang cukup cukup menguras tenaga lah ya kalau misalkan dilihat dari apa yang dikerjakan lembaga Falakia. Berarti setiap PCN itu ada tim Falakianya ya, Mas Kiai ya? Kita fokusnya ke PW. Ke PWE ya. Jadi dari 34 PW yang ada, kita alhamdulillah sudah ada 17 PW yang bisa membentuk lembaga Falakia. Berarti kalau diorangkan berapa personil tim Falakia di daerah itu? Ya kalkulasinya itu mendekati 1.000. Mendekati 1.000. Ya, Subhanallah, berarti kiai-kiai NU masih kita banyak yang masih kita ahli di ini, ilmu falak ya. Betul. Ya. Subhanallah. Ya. Oke, Mas Kiai, ini karena ada potensi perbedaan antara Zulhijjah yang diikhbarkan oleh PBNU dengan yang bukan PBNU. Mungkin Mas Kiai ada yang ingin disampaikan kepada umat muslim nih berkaitan dengan perbedaan ini. Kalau dari kami di Lembaga Falakia sih kita memang tugasnya adalah untuk penetapan 1 Zulhijjah dalam kalendernya Nahdlatul Ulama. Dan ini juga sudah menjadi hal yang mafhum. Di Nahdlatul Ulama pun kita, di dalam Nahdlatul Ulama sendiri kita ada yang berbeda juga. Ada yang mendahului dari keputusan PP, ada juga yang lebih akhir daripada keputusan PBNU. Nah, kami hanya mengulangi, mereferen apa yang pernah disampaikan Ketua Umum kepada kami, bahwa terkait dengan hal seperti ini, pertama adalah ikhbarnya Ketua Umum PBNU, ikhbarnya PBNU yang nanti disampaikan oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk mewakili. Ikhbarnya Ketua PBNU itu berlaku bagi struktur. Di PBNU, PWNU, PCNU, MPCNU, bahkan di PRNU, mohon untuk bisa garis lurus dengan apa yang ditetapkan di PBNU. Siap. Termasuk di lembaga-lembaganya, banom-banomnya, mohon untuk bisa segaris lurus. Nah, tetapi di luar itu yang kita sebut sebagai jamaah Nahdien, jamaah Nahdlatul Ulama, itu mangga mau mengikuti apa yang diputuskan oleh ikhbar PBNU, mangga silahkan saja. Tidak mengikuti juga memang silakan, ada kebebasan di situ. Hanya kemudian di sini yang menjadi penekanan kami adalah bahwa setiap kebebasan itu juga ada tanggung jawabnya. Ya, jadi kita harus tahu juga ketika kita mengambil pilihan ini, itu kemudian konsekuensinya di belakang itu apa. Saya ambil contoh seperti misalnya ketika kasus Idul Fitri yang berbeda kemarin. Sebagian dari jamiah kita, sebagian dari jamaah kita di Nahdlatul Ulama, itu ada yang berlebaran lebih awal. Ada yang berlebaran lebih awal. Tetapi juga sudah kita sampaikan, kalau nanti metode pengamatan bulan yang itu dikonfirmasikan dengan metode lain, menunjukkan bahwa ada kekeliruan di situ, maka kemudian ada ketentuan untuk mengkodok puasa dan sebangsanya. Dan ini secara fikih sudah menjadi hal yang bisa dipelajari bersama-sama begitu. Nah, ini yang kemudian perlu digarisbawahi bersama-sama. Memang kalau dari kami kita tetap menekankan mohon untuk struktur bisa segaris lurus dengan apa yang disampaikan di PBNU. Kemudian apabila di luar struktur itu memang nanti dihukumi sebagai apa yang disebut sebagai hadithul basor. Jadi hadithul basor ini adalah ketika ada yang misalnya merasa melihat hilal dan kemudian meyakininya, itu dipersilakan. Hanya kemudian keyakinan tersebut berlaku bagi dirinya sendiri dan juga bagi yang mempercayainya. Jadi bukan berlaku untuk bukan berlaku untuk bukan berlaku untuk yang umum. Kalau untuk yang umum mohon bisa segaris dengan ketetapan yang dibakukan oleh PBNU. Kenapa demikian? Ya karena kan kita berjamiah ini kan tidak hanya sekedar kita mengikatkan diri dalam satu kesatuan organisasi, tetapi ada juga keputusan-keputusan organisasi yang juga harus kita patuhi. Meskipun ya dalam sisi lain mungkin kita bisa mengkritiknya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang bisa menjalankan organisasi NU itu siapa lagi kalau bukan orang NU sendiri. Nah, kemarin itu sempat ada kekhawatiran dari beberapa netizen, masyarakat,
sebagai bagian dari umat muslim di Indonesia Iya. bahwa perbedaan Idul Adha ini dikhawatirkan agak sedikit memperkeruh suasana kerukunan dan lain-lain. Padahal kalau kita kan mungkin orang NU melihatnya biasa ya. Biasa saja kita. Ya biasa saja. Biasa saja. Jadi kalau tanggapan Mas Kiai gimana soal kekhawatiran itu? Saya kira itu berlebihan ya. Dalam artian begini, di dalam NU sendiri kita tahu bahwa NU itu secara jamaah itu ada 90 sampai 100 juta. Nah, 100 juta orang muslim di Indonesia. Itu kita banyak berbedanya juga. Bahkan spektrum perbedaannya itu bisa sampai sepanjang 3 atau 4 hari. Maksud saya itu begini. Katakanlah dalam Idul Fitri kemarin ya. Dalam Idul Fitri kemarin PBNU menetapkan tanggal sekian. Ada yang mulai berlebaran 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya juga ada. Juga ada. Dan itu secara jamiah itu masih dihitung sebagai nadiyin. Ada yang mulai sehari sebelumnya. Ya mengikuti saudara kita yang lain. Yang setelahnya ada nggak nih? Yang setelahnya juga ada. Ada ya. Ada ya. Ada yang dia menggunakan metode perhitungan tersendiri. Itu bukti bahwa kekayaan intelektual warga ini tuh cukup Betul. tinggi ya. Iya betul. Jadi kalau kita bicara soal toleransi itu sudah dilakukan. Hanya kemudian toleransi ini kalau kita mengacu kepada fikih itu juga ada garis atau koridor yang perlu dipatuhi bersama. Salah satu contohnya adalah yang terkait dengan wujub al-ikhfa. Ini satu konsep yang memang agak asing, tetapi ini sudah dibakukan di pedoman dalam fikih. Artinya apa? Kalau kita berbeda, mohon jangan woro-woro istilahnya gitu ya. Mohon jangan demonstratif. Iya. Ya, karena kita juga harus melihat di tetangga sebelah kita mungkin masih puasa. Nah, kita mungkin sudah bersolat Id sendiri, tetangga kita mungkin masih puasa. Kita hormati itulah. Itu. Jadi, jadi kalau sudah penghormatan itu bisa kita terima secara bersama-sama, Idul Fitrinya enak, Idul Adhanya juga lebih enak, insya Allah. Saya nggak tahu ya, apa karena saya ini nggak pernah mendalami ilmu falak atau karena emang sama sekali kayak asing gitu soal ilmu falak ini. Mas Kiai kayaknya kok hafal betul nih soal ilmu falak ini. Dulu di pesantrennya memang belajar Kiai. Nah, kita lebih banyak belajarnya di kampus. Kebetulan kan di kampus saya di kampus. Jogja. Di Jogja itu benar-benar didalami ya soal ilmu falak itu. Dasar-dasarnya saja sih ya. Tapi kalau kemudian di luarnya, prakteknya kita di luarnya. Ya. Jadi boleh dikata kita mendalami falaknya justru setelah kemudian kita lulus, setelah kita lepas dari kampus, kemudian lebih mencoba untuk mendalami dan ternyata memang problem-problem yang kita temukan ada dan kemudian kita coba cari solusinya. Dulu kampus di mana Mas? Saya di Gajah Mada di Pulau Sumur. UGM. Ya, jadi permasalahannya gini, misalnya contoh yang paling sering dialami di lingkungan masyarakat, kita memiliki masjid. Selalu pertanyaan adalah masjid ini sudah pas ke kiblat atau belum? Nah, itu pertanyaan yang ingin coba kita pecahkan kalau kita belajar falak. Ketika masjid ini sudah kita ukur dan arahnya misalnya ternyata miring, kemudian kita mendekati ke problem yang kedua. Ini kalau mau diluruskan caranya bagaimana? Karena kalau masjidnya terlalu miring, sementara tempatnya sempit, nanti banyak yang habis. Betul. Ya kan? Nah ini di sini membutuhkan pendekatan bukan hanya pendekatan teknis, tapi juga pendekatan psikologis, sosiologis dan hal-hal lain. Yang itu kalau kita belajar falak murni itu belum masuk. Mas, maaf. Tapi UGM yang ngurus masalah falak jurusan apa Mas? Kalau itu ada di geodesi. Ada apa Mas? Ada di geodesi, ada juga di MIPA. Oh, ya, betul. Jadi berarti Mas jurusan MIPA ya? Ya, salah satunya itu ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi juga ketika kita selesai mengatasi masalah arah kiblat, kita nanti juga akan berhadapan dengan misalnya adalah terkait dengan waktu sholat. Ambil contoh misalnya, sekarang kita punya banyak sekali produk terkait dengan penunjuk waktu yang itu bisa secara otomatis menyatakan ini sekarang waktu zuhurnya jam berapa, waktu asarnya jam berapa, bahkan waktu maghribnya jam berapa. Tetapi kalau kita tidak tetapkan itu dengan cara yang proper, tidak tetapkan dengan cara yang benar, kita akan mendapati misalnya di satu tempat sudah dinyatakan waktu maghrib, tetapi ternyata mataharinya masih ada di atas ufuk. Secara fikih itu kita belum boleh. Nah ini hal seperti ini harus kita atasi, harus kita dulu kan katanya kalau zuhur itu mataharinya itu benar-benar tengah gitu. Betul ya. Itu salah satu kajian ilmu falak juga itu. Iya betul. Jadi kami di Falakia, selain setelah kita selesai melaksanakan kajian terkait dengan awal bulan, kajian awal bulan itu kajian yang paling panjang ya. Kita laksanakan sejak tahun 2010, 2011, dan itu baru berakhir pada muktamar kemarin. Nah, ini kemudian kita lanjut ke bagaimana kita mengecek atau mengkalibrasi ulang terkait dengan konsep-konsep waktu ibadah di Indonesia.
Karena kita tahu bahwa terkait dengan waktu ibadah ini ada banyak yang masih bersifat khilafiyah di sana, furu'iyah di sana, dan itu yang ingin kita luruskan. Saya ambil contoh kalau terkait dengan waktu asar. Waktu asar ini tidak terlalu spesifik, ya, tidak terkait dengan halal haram, tetapi di sini ada dua pendapat besar antara dari satu sisi Imam Syafi'i dengan satu sisi yang lain dari Imam Hanafi. Nah, ini mana yang hendak diterapkan di Indonesia itu yang kemudian sampai saat ini kita belum ada kesepahaman. Meskipun mayoritas di Indonesia adalah Syafi'iyah. Yang paling menonjol lagi misalnya ada terkait dengan waktu subuh. Waktu subuh kita, apakah betul-betul didasarkan pada terlihatnya fajar shodiq sebagai tanda dari cahaya fajar di langit timur, ataukah hanya didasarkan pada estimasi atau asumsi? Itu yang kita teliti dan kemudian alhamdulillah itu di tahun 2020 sudah mengeluarkan produknya dan itu masih tetap diperbarui sampai sekarang. Yaitu hasilnya adalah bahwa terkait dengan waktu subuh di Indonesia, kita bisa meyakini sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan bahwa itu ditetapkan dengan cara yang benar. Sehingga jadwalnya tidak perlu diubah sesuai dengan sudut yang baru. Tidak perlu seperti itu. Nah ini yang mungkin membedakan kita dengan tetangga gitu ya. Karena tetangga melihat bahwa itu ada yang perlu dirubah, terus kemudian dilaksanakan perubahan. Kalau kami di NU, kami di Lembaga Falakiyah memandang itu tidak perlu. Karena memang sudah sesuai dengan koridor. Oke. Satu lagi Mas, ketinggalan. Ini kira-kira perbedaan penentuan awal Zulhijjah ini akan berdampak tidak terkait kepada jamaah haji di Indonesia tapi yang ada di Mekah sana? Di Muktamar Lirboyo 99, Muktamar yang ke-33 kalau nggak keliru ya, ke-30, itu kita sudah menetapkan, NU sudah menetapkan bahwa ru'yah hilal di Indonesia berlaku di Indonesia sebagai bagian dari satu kesatuan wilayah hukum. Ru'yah hilal di Saudi Arabia juga berlakunya di Saudi Arabia. Berarti mengikuti jadwal tanggalnya di sana. Betul tanggalnya Saudi. Jadi tidak berdampak ya? Tidak berdampak. Kami selalu menekankan dimanapun, karena kita tahu bahwa sekarang kan diaspora ini itu cukup luar biasa ya. Ada di banyak tempat yang sudah punya PCI NU. Jadi kalau di tempat-tempat yang sudah kita tinggali, kita mengacu kepada apa yang berlaku di tempat itu, kecuali belum diputuskan. Sambil contoh misalnya di Jepang ya, kawan-kawan di Jepang tuh selalu menanyakan kapan Idul Adha atau kapan Idul Fitri di Indonesia, karena mereka ingin merujuk ke situ. Nah kemudian kita solusinya adalah silakan kawan-kawan di Jepang menyusun sendiri. Nanti kalau tidak bisa menghitung ya kita bantu hitungkan gitu ya. Ya nanti jadi keputusan bisa dipedomani di sana sesuai dengan lokalitas yang ada di sana. Karena kalau di Indonesia berdasarkan pada keputusan Muktamar Lirboyo itu memang hanya berlaku di Indonesia sendiri. Hanya berlaku di lingkup Nusantara ini, tidak di luar dari itu. Bahwa kemudian nanti ada kesamaan dengan keputusan di Singapura, ada kesamaan dengan keputusan di Brunei Darussalam, ada kesamaan dengan keputusan di Malaysia, bahkan misalnya ada kesamaan dengan keputusan di Saudi Arabia, itu memang terkait dengan faktor-faktor astronomis yang ada pada saat itu. Kalau faktor fikihnya kita mengedepankan bahwa Indonesia ya kita putuskan di Indonesia sendiri. Begitu ya. Baik. Terima kasih Mas Kiai atas kasih, waktunya, atas penjelasannya. Pemirsa, Suara NU tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan hilal awal Zulhijjah. Tapi kita akan minta closing statement dulu dari Mas Kiai Ma'rufin Sudibyo. Silakan Mas Kiai untuk menyampaikan closing statementnya sebelum saya tutup. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya kita di Lembaga Falakiyah PBNU kita melaksanakan proses penentuan awal bulan Hijriah setiap tahun. Dan untuk terkait dengan Idul Adha ini juga adalah bagian dari proses yang kita selenggarakan. Nah, kemudian kapan Idul Adhanya itu akan jatuh, itu kita memang sudah melakukan estimasi di dalam kalendernya PBNU yang sudah kita publikasikan juga. Tetapi secara formal, secara legal formal, kapan Idul Adha itu akan terjadi, itu kita tetap menunggu ikhbar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang nanti juga akan bersesuaian atau berkelindan dengan hasil isbat yang ada di Indonesia. Nah, hasil isbat itu yang memang yang mengelola kami dari Lembaga Falakiyah. Tetapi nanti keputusan itu datang dari insya Allah dari Rois Am dan juga dari Ketua Umum PBNU. Jadi tugas kami sebagai lembaga itu sebatas untuk melaksanakan fungsi-fungsi departementasi. Nanti keputusan tetap berasal dari unsur tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Terkait dengan bagaimana Idul Adha ini akan terjadi dan kemudian nanti adalah hubungannya dengan hari Arafah biasanya yang banyak disinggung. Ini nanti hemat kami adalah kita ittiba, kita taat, patuh, dan kemudian mengikuti apa yang sudah diputuskan di PBNU, karena insya Allah itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat panjang.
sangat kompleks, sangat panjang, dan itu juga memperhitungkan dari unsur-unsur Nusantara, unsur-unsur lokalitas Indonesia, dan juga kemudian memperhitungkan aspek-aspek yang lebih banyak lagi. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan. Baik, pemirsa Suara NU, sangat dalam sekali pembahasan ilmu falak, karena memang ini di Indonesia kayaknya tidak begitu banyak yang mendalami ilmu falak. Ya, tadi saya sebut ada 1000. Betul. Ya. Tapi memang di pesantren ini sudah banyak sekali metodologi yang dijelaskan, diuraikan di dalam kitab kuning. Saya mengulas sedikit yang disampaikan oleh Mas Kiai Ma'rufin Sudibyo, bahwa pernyataan dan informasi resmi berkaitan dengan 1 Zulhijjah 1440 Hijriah itu akan diputuskan di dalam ikhbar pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2023 pekan ini. Ya, jadi bagi umat muslim tidak usah bingung, tadi sudah banyak diuraikan bagaimana intelektualisme ulama-ulama kita memang cukup tinggi berkaitan dengan hal ini. Terima kasih pemirsa Suara NU. Saya Rahman Haluri undur diri. Jangan lupa saksikan terus Suara NU dan simak terus podcast-podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.